peminjaman gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dengan klub Slovakia AS Trenčín. Bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, akhirnya mendapatkan kejelasan soal masa depannya. Pemain berusia 20 tahun itu resmi dipinjamkan Oxford United ke AS Trenčín, klub Liga Utama Slovakia untuk musim 2025-2026. Keputusan ini diambil agar ia bisa meraih menit bermain reguler di level kompetitif. Sebelumnya, nasib Marcelino sempat menjadi tanda tanya besar. Namanya tidak masuk roster utama Oxford United untuk Championship Division musim ini, meski regulasi U21 sebenarnya memungkinkan dirinya tetap tampil. Apalagi nomor punggung 28 masih tercatat sebagai miliknya. Namun, manajemen The Youths memilih jalur peminjaman demi perkembangan sang gelandang. Meski terkesan sebagai langkah mundur, keputusan ini justru bisa menjadi jalan bagi Marcelino untuk mengasah kemampuan di level Eropa. Dengan pengalaman bertanding lebih banyak, peluangnya kembali memperkuat Oxford United musim depan tetap terbuka lebar. Kepindahan ke AS Trenčín datang di momen yang tepat. Publik menilai Marcelino butuh menit bermain setelah penampilannya bersama timnas Indonesia melawan Chinese Taipei. Sorotan netizen mengarah pada satu hal, Marcelino harus tampil lebih sering di level klub agar kualitasnya tetap terjaga. Di usia 20 tahun, kesempatan reguler jelas lebih berharga dibanding sekedar duduk di bangku cadangan Championship. Apalagi, Liga Slovakia juga dikenal sebagai kompetisi yang memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Oxford pun berharap Marcelino mampu memaksimalkan masa pinjaman ini. Pemain kelahiran Jakarta ini mencatatkan sejarah bersama Oxford United. Ia menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di kompetisi Championship. Momen tersebut terjadi saat Marcelino masuk sebagai pemain pengganti. Ia dimainkan melawan Swansea City pada laga terakhir musim 2024-2025. AS Trenčín yang akan diperkuat Marcelino adalah klub papan tengah Slovakia. Klub ini pernah diperkuat pemain Indonesia lainnya, Witan Sulaiman. Marcelino dijadwalkan segera bergabung dengan AS Trenčín. Proses administrasi peminjaman sudah diselesaikan oleh kedua klub. Oxford United menyampaikan ucapan terbaik untuk Marcelino. Klub berharap ia sukses selama periode peminjaman di Slovakia. Marcelino sekarang masih membela timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025. Usai itu, ia diperkirakan bakal bergabung dengan AS Trenčín. Skuad Garuda akan kembali bertanding dalam FIFA Matchday melawan timnas Lebanon. Pada laga ini pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa kepercayaan diri dari para pemain menjadi hal nomor satu agar dapat meraih hasil maksimal. Kemenangan meyakinkan timnas senior Indonesia atas timnas China Taipei 6-0 di pertandingan pertama FIFA Matchday menjadi modal para pemain untuk menghadapi timnas Lebanon yang akan berlangsung Senin malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Baiknya permainan timnas Indonesia tidak lepas dari pola susunan pemain dengan menempatkan 4 bek di belakang dan sistem yang diterapkan pelatih dieksekusi dengan baik oleh para punggawa skuad Garuda. Juru taktik timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan sistem lain tidak boleh dilupakan, namun melawan Lebanon nanti Rizky Ridho dan kawan-kawan masih tetap menerapkan pola 4-4-2 dengan 4 bek sejajar. Namun kepercayaan diri punggawa Garuda di atas lapangan menjadi kunci sukses di balik pola permainan yang diterapkan oleh pelatih. And against Lebanon, of course, I won't change the system. And I just said to perfectionize the system, other things need to be better. But as you can see, the execution of the system and what I asked from the players was really well executed. So the confidence of the team is the most important thing, and that we need to expand. It doesn't matter against who we play because we need to look at ourselves. Kesiapan skuad Garuda melawan timnas Lebanon juga disampaikan gelandang serang Mark Locke yang merasa sudah siap secara fisik maupun mental melawan timnas Lebanon. Ia meminta rekan setimnya menunjukkan permainan yang terbaik dalam pertandingan nanti. Sementara itu, ajang FIFA Matchday melawan timnas Lebanon menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus dijadikan laga uji coba maksimal untuk tim skuad Garuda. Dengan Lebanon, tim senior ini benar-benar pertandingan yang kita harapkan sebagai bagian uji coba maksimal untuk tim senior merasakan dengan lawan dari Timur Tengah.
siap. Marco kasih. FIFA Matchday dengan timnas Cina Taipei dan Lebanon ini sekaligus bentuk pemanasan timnas senior Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober 2025. Indonesia tergabung di grup B bersama Saudi Arabia dan Irak. Terlihat lebih lean ya, membuat Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kedua FIFA Matchday melawan Lebanon pada Senin malam nanti. Dukungan dan harapan terus mengalir untuk skuad Garuda dari berbagai kalangan agar meraih hasil terbaik pada laga nanti. Berikut informasi selengkapnya. Pertandingan kemarin itu kan saya lihat bagus mainnya karena bisa menang banyak lawan China Taipei ya. Nah ini diharapannya akan menang lagi untuk pertandingan selanjutnya. Hidup timnas. Ya bagus sih. Pengennya biar berkembang lagi mainnya lebih bagus lagi aja gitu. Nah ini kan juga menjadi debut bagi dua pemain naturalisasi Indonesia yang baru, Mauro Zilsras dan Miliano Jonathan. Ini seperti apa Mas melihat performa keduanya? Sejauh ini masih harus dilihat ulang ya bagaimana kinerjanya. Mungkin adaptasi dulu karena kan baru bermain. Tapi ya mudah-mudahan lancar dan Indonesia terus sukses. Bisa lolos aja sih ke Piala Dunia. Itu aja sih, dan mainnya lebih disiplin dan lebih kompak lagi aja. harapannya menang selalu. Sesuai harapan semua anak bangsa. Saya dukung timnas Indonesia ini luar biasa setelah kemarin menang lawan Taipei, China Taipei itu 6-0. Ini lawan Lebanon kita doakan mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan besar lagi membawa nama baik Indonesia makin berjaya makin berkibar. Oke, sukses timnas Indonesia. Ex-gelandang andalan timnas Indonesia Evan Dimas melontarkan kekecewaannya mendalam terhadap kondisi sepak bola tanah air. Regulasi yang memperbolehkan klub memakai hingga 9 pemain asing dinilainya membuat talenta lokal semakin tersisih. Nama Evan Dimas pernah begitu harum di sepak bola Indonesia. Gelandang elegan yang menjadi bagian penting timnas Garuda ini kini justru mengaku kecewa dengan kondisi sepak bola tanah air. Sejak dilepas Persi Kediri awal tahun ini, Evan sudah tak lagi bermain di level profesional. Bulan Juli lalu, publik sempat melihatnya kembali turun ke lapangan, namun bukan di stadion besar, melainkan di ajang antar kampung Indonesia Star Championship Cup 2025 di Banjarnegara. Regulasi Liga 1 bahkan mengizinkan setiap klub mendaftarkan hingga 9 pemain asing, 6 bebas dari negara manapun, 2 dari Asia, dan 1 dari ASEAN. Kondisi ini membuat kesempatan bermain bagi pemain lokal semakin terbatas. Evan bahkan menegaskan selama regulasi tidak berubah, ia tak lagi tertarik bermain di kompetisi Indonesia. Ia menilai persaingan sudah tidak sehat dan dirinya merasa kasihan kepada generasi muda yang minim peluang tampil. Meski begitu, perjalanan Evan tidak berhenti. Ia kini menempuh jalan baru sebagai pelatih di Sekolah Sepak Bola Saraswati, Tulungagung, Jawa Timur. Dengan caranya sendiri, Evan berusaha tetap menyalurkan semangat dan pengetahuannya untuk membentuk bibit-bibit muda pesepak bola Indonesia. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Dunia menyoroti timnas Indonesia. Bangga luar biasa. Pemain Manchester City Tijani Reinders buka suara. Terima kasih Indonesia. Good job Eliano. Semoga bertemu timnas Belanda di Piala Dunia. Saya respect pada timnas Garuda. Kebanggaan dan haru datang dari benua Eropa. Kakak kandung dari gelandang muda timnas Indonesia Eliano Reinders, yaitu Tijani Reinders, akhirnya buka suara setelah adiknya mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas Garuda. Dalam sebuah unggahan yang kini viral di media sosial, Tijani menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Indonesia dan kepada pelatih Patrick Kluivert yang telah memberi kepercayaan kepada adiknya. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Coach Patrick Kluivert. Akhirnya adik tercinta saya diberi kesempatan dan mencetak gol internasional pertamanya. Saya bangga sama Eliano. Saya bangga sama timnas Indonesia. Tulis Tijani dalam pernyataan yang penuh emosi dan bangga. Gol Eliano tersebut tercipta dalam laga persahabatan FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia tampil gemilang dengan
dengan menghajar Chinese Taipei 6-0 dan salah satu gol diciptakan oleh Eliano Reinders, pemain naturalisasi terbaru yang sebelumnya belum banyak dikenal oleh publik Indonesia. Momen tersebut menjadi titik penting bukan hanya untuk Eliano secara pribadi, tetapi juga untuk kebangkitan generasi baru Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan sang pelatih untuk memberi kesempatan pada pemain-pemain muda dan naturalisasi yang belum banyak mendapatkan menit bermain sebelumnya kini terbukti berhasil. Reaksi dari sang kakak pun menjadi salah satu sorotan. Sebagai pemain top yang saat ini membela Manchester City dan Timnas Belanda, Tijani Reinders dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung perjalanan karir Eliano. Dukungan moral dan kebanggaan yang ia tunjukkan kepada Indonesia pun menjadi simbol kedekatan emosional keluarga Reinders dengan tanah air. Saya harap Timnas Indonesia bisa terus konsisten dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau perlu, bisa bertemu juga dengan Timnas Belanda. Saya sangat salut dengan perjuangan para pemain Indonesia. Tetap semangat adikku Eliano dan khususnya buat seluruh tim Garuda. Lanjut Tijani. Ungkapan tersebut sontak membuat netizen Indonesia banjir pujian dan merasa tersentuh. Banyak yang tidak menyangka bahwa keluarga pemain diaspora benar-benar mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dengan penuh perhatian dan kebanggaan. Eliano Reinders sendiri merupakan satu dari beberapa pemain keturunan Indonesia yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola nasional. Gelandang muda kelahiran Belanda ini dikenal memiliki visi bermain yang baik, tenang dalam mengolah bola, dan memiliki determinasi tinggi. Meski baru bergabung dalam skuad, ia langsung menunjukkan kualitas yang dibutuhkan dalam permainan cepat dan dinamis ala Patrick Kluivert. Pelatih Kluivert sendiri dalam sesi konferensi pers sempat memuji performa Eliano. Ia menilai bahwa sang pemain memiliki potensi besar dan hanya butuh waktu untuk beradaptasi sepenuhnya. Dan benar saja, pada laga kontra Chinese Taipei, Eliano berhasil mencetak 1 gol indah sekaligus mempertegas kehadirannya sebagai pemain yang layak diperhitungkan. Sementara itu, apresiasi dari Tijani Reinders juga menyiratkan bahwa Timnas Indonesia kini tak hanya bermain untuk bangsa sendiri, tetapi juga mulai mendapatkan atensi dari mata-mata sepak bola Eropa. Hubungan erat antara diaspora dengan akar budaya Indonesia kini menjadi fondasi kuat dalam membangun tim nasional yang tangguh, inklusif, dan bertalenta. Di balik momen emosional ini, banyak pecinta sepak bola Indonesia mulai bermimpi lebih tinggi. Tidak sedikit yang membayangkan skenario di masa depan di mana Indonesia bisa benar-benar tampil di ajang sebesar Piala Dunia. Bahkan dalam skenario yang lebih dramatis, bisa saja Garuda berhadapan langsung dengan Timnas Belanda, negara yang selama ini menjadi rumah bagi banyak pemain diaspora Indonesia. Tentu saja, perjalanan menuju mimpi itu tidak mudah. Namun, dengan progres yang kini ditunjukkan, harapan itu bukan lagi mimpi kosong. Apalagi dengan dukungan dari para pemain diaspora yang kini tak hanya bermain untuk Indonesia, tetapi juga membawa semangat dan pengakuan dari keluarga serta komunitas internasional. Tijani Reinders adalah simbol dari itu semua. Meski berstatus sebagai pemain Timnas Belanda, ia tidak ragu menyatakan dukungan dan bangga terhadap pencapaian adiknya bersama Timnas Indonesia. Hubungan darah, kecintaan terhadap keluarga, dan semangat sportivitas global membuat momen ini terasa sangat istimewa bagi publik Indonesia. Netizen pun berharap hubungan baik antara Indonesia dan keluarga Reinders dapat terus terjalin. Bahkan, tak sedikit yang secara berseloroh berharap agar suatu hari nanti Tijani sendiri bisa mengenakan jersey merah putih meski kenyataannya ia kini sudah menjadi bagian penting dari Timnas Belanda. Yang pasti, ucapan tulus Tijani mempertegas satu hal, perjuangan Timnas Indonesia kini bukan hanya disaksikan oleh rakyat Indonesia, tapi juga oleh dunia. Dan momen-momen seperti inilah yang membuat sepak bola lebih dari sekedar permainan. Ia menjadi jembatan harapan, kebanggaan, dan identitas. Timnas Indonesia kini sedang menuju era baru, era di mana pemain-pemain diaspora tidak hanya mengisi skuad, tetapi menjadi simbol dari jembatan global Indonesia yang bersatu. Dan di tengah semua itu, ada satu pesan sederhana yang akan selalu diingat, terima kasih Indonesia, saya
bangga dengan adikku dan bangga dengan timnas Garuda. Top Marco top, tetap lintas Eropa. Janji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung ke AS Trencin setelah fokus timnas. Saya siap bawa AS Trencin ke puncak klasemen Liga Slovakia. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tebar janji manis usai resmi gabung ke AS Trencin. Dia siap mengantar AS Trencin ke puncak klasemen Liga Slovakia. Marcelino pun tidak sabar segera tampil bersama klub barunya tersebut. Kini dia masih fokus membela timnas Indonesia. 1. Marcelino Ferdinand gabung AS Trencin. Marcelino Ferdinand resmi diumumkan sebagai pemain anyar AS Trencin pada Sabtu 6 September 2025. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan AS Trencin dengan status pinjaman selama 1 musim dari Oxford United. Ini merupakan klub ketiga di Eropa bagi Marcelino setelah KMSK Deinza dan Oxford United Inggris. Meski hanya menjalani masa peminjaman, pemain kelahiran Jakarta itu tak akan main-main di AS Trencin. Marcelino percaya diri kemampuannya mampu membantu AS Trencin mencapai puncak klasemen Liga Slovakia. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk AS Trencin. Kekuatan saya adalah kepercayaan diri saat menguasai bola, berlari, dan menggiring bola, kata Marcelino, dikutip dari laman resmi AS Trencin, Minggu 7 September 2025. Saya pemain tim dan saya berharap dapat membantu Trencin mencapai puncak klasemen. Tujuan saya seperti yang telah saya sebutkan adalah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan tim, sambungnya. Saya ingin memberikan segalanya untuk Trencin dan saya tak sabar untuk mengenal para pemain, tim manajemen, dan tentu saja para penggemar, tambah Marcelino. Perlu diketahui, AS Trencin merupakan salah satu klub yang berkompetisi di kasta teratas Liga Slovakia 2025. Klub itu saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 12 poin dari 6 pertandingan. AS Trencin adalah klub yang sudah 2 kali menjuarai Liga Slovakia pada 2014 dan 2015. Mereka juga pernah menjadi juara Piala Slovakia pada musim yang sama. Secara berurutan, saat ini AS Trencin menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga Slovakia 2025. Klub berjuluk The Lions sudah mengumpulkan 12 poin dari 6 pertandingan awal musim ini. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong gegerkan publik jelang Indonesia versus Lebanon. Ujian berat strategi baru Clifford. Kata ST, strategi pelatih baru timnas Indonesia sangat bagus, tapi itu lawan mudah. Jika lawan sekelas Arab Saudi dan Irak, mereka jauh berbeda dan sangat kuat. Saya harap sesuaikan porsi strategi dengan lawan yang akan dihadapi. Jangan ketinggalan sedikit pun detail video ungkapan ST berikut ini. Dunia sepak bola Asia mendadak dibuat heboh oleh komentar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Menjelang laga penting antara timnas Indonesia melawan Lebanon hari ini, pelatih asal Korea Selatan itu buka suara dan memberikan pandangan yang langsung menarik perhatian publik sepak bola nasional dan internasional. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai sosok penting di balik kebangkitan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyampaikan komentar yang cukup tajam. Dalam wawancara singkat yang dikutip media Korea Selatan, ia mengatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar di bawah pelatih baru, namun mengingatkan bahwa laga melawan Lebanon bukan laga biasa. Indonesia telah berkembang luar biasa di bawah pelatih baru, tapi melawan Lebanon bukan laga mudah. Ada risiko besar jika mereka terlalu percaya diri, ujar Shin. Pernyataan ini sontak memicu berbagai reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai komentar Shin sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan tim yang pernah ia tangani, namun ada pula yang melihatnya sebagai peringatan keras terhadap euforia berlebihan usai kemenangan telat atas Taiwan beberapa waktu lalu. Di bawah asuhan pelatih baru Patrick Clifford, timnas Indonesia menunjukkan performa gemilang dengan membantai China Taipei 6-0. Permainan agresif, cepat, dan penuh kreativitas menjadi ciri khas baru yang mulai terlihat dari tim Garuda. Namun, kemenangan besar itu kini akan diuji dalam laga yang jauh lebih berat menghadapi Lebanon. Sejak peluit pertama ditiup, Indonesia langsung tancap gas.
Dengan formasi ofensif dan dukungan penuh dari tribun, para pemain asuhan pelatih tim U23 langsung mengambil alih permainan. Permainan Garuda muda tancap gas melalui Jens Raven dan dioper ke Rafael Struijk di umpan lambung ke Donitri. Donitri melakukan gocekan dengan memperdayai pemain belakang timnas Macau. Setelah di sisi kiri lawan, Donitri langsung kirim umpan lambung ke Jens Raven. Hanya butuh 14 menit bagi skuad merah putih untuk membuka keunggulan. Adalah Jens Raven, penyerang muda berbakat yang berhasil memecah kebuntuan. Mendapat umpan matang dari Donitri, Raven menyambut bola dengan penyelesaian dingin, menggetarkan jala gawang Macau dan membuat stadion bergemuruh. Gol cepat ini tak hanya memberi keunggulan, tapi juga menambah rasa percaya diri seluruh tim. Tepat 10 menit berselang, stadion kembali meledak. Kali ini giliran Donitri Pamungkas yang mencatatkan namanya di papan skor. Menerobos dari sisi kiri pertahanan lawan, Doni menunjukkan kecerdikan dalam mengolah bola. Dengan kecepatan dan kontrol yang brilian, ia mengecoh dua bek Macau dan melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau penjaga gawang. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Indonesia dan permainan sepenuhnya berada dalam kendali anak-anak Garuda. Dominasi Indonesia di babak pertama tak terbendung. Rafael Struijk dan Hoki Caraka terus menekan lini belakang Macau dengan kecepatan dan pergerakan cerdas. Di lini tengah, Robbie Darwish dan Arkan Fikri bermain efisien menjadi jembatan antara pertahanan dan serangan. Sementara Raihan Hanan, sang pengatur irama, tampil memukau dengan visi bermain yang matang melebihi usianya. Masuk babak kedua, intensitas permainan sedikit menurun, namun Indonesia tetap menunjukkan kedewasaan dalam mengatur tempo. Macau mulai mencoba membangun serangan, namun kokohnya lini belakang Indonesia yang dikomandoi oleh Muhammad Ferrari dan Kadek Arel membuat lawan kesulitan menembus kotak penalti. Di bawah Mistar, Cahya Supriyadi tampil tenang dan sigap, mengamankan beberapa bola berbahaya yang sempat mengancam. Saat waktu menunjukkan menit ke-71, Indonesia kembali menambah keunggulan. Kali ini, gol datang dari gelandang energik Raihan Hanan. Bermula dari kerjasama apik di lini tengah, Raihan menusuk ke area pertahanan Macau dan tanpa banyak keraguan melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke pojok kanan atas gawang, menjadikan skor 3-0 dan praktis memupus harapan Macau untuk bangkit. Sisa pertandingan berjalan dengan tempo yang lebih tenang, namun Indonesia tetap menunjukkan determinasi tinggi. Tidak ada kompromi di setiap lini. Pelatih memberi kesempatan pada beberapa pemain cadangan untuk menambah jam terbang, menjaga ritme, dan memberi waktu istirahat bagi pemain inti. Sorakan supporter tak henti terdengar hingga peluit panjang dibunyikan, menandai berakhirnya pertandingan dengan kemenangan mutlak untuk Indonesia. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia U23 dalam perburuan tiket ke putaran final Piala Asia U23 2025. Lebih dari sekedar skor, penampilan solid dan semangat juang para pemain menunjukkan bahwa regenerasi sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat. Kombinasi antara kekuatan individu dan permainan kolektif yang padu membuat tim ini layak mendapat apresiasi tinggi. Susunan pemain yang diturunkan menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa. Di lini belakang, Donitri Pamungkas selain mencetak gol juga bermain disiplin sebagai bek. Muhammad Ferrari dan Kadek Arel tampil kokoh, sementara Cahya Supriyadi menjaga gawang dengan tenang. Lini tengah diisi oleh nama-nama seperti Robbie Darwish, Tony Firmansyah, Raihan Hanan dan Arkan Fikri yang mendikte permainan dari awal hingga akhir. Sedangkan di lini depan, Jens Raven, Rafael Struijk dan Hoki Caraka menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 gol, tetapi tentang bagaimana generasi muda Indonesia bermain dengan karakter. Mereka tidak hanya menunjukkan bakat, tapi juga mentalitas juara. Bermain di hadapan publik sendiri, mereka menjawab ekspektasi dengan kemenangan yang meyakinkan. Kemenangan atas Macau menjadi pembuka yang manis, namun jalan masih belum aman. Tantangan berikutnya sudah menanti dan sangat sulit timnas Korea Selatan. Dan skuad
skuad ini harus terus berkembang, menjaga fokus, serta mempertahankan konsistensi. Tapi satu hal yang pasti, dengan permainan seperti ini, harapan publik terhadap Timnas U23 untuk melangkah lebih jauh di kancah Asia kini terasa bukan sekadar impian. Garuda Muda telah membuktikan mereka bukan hanya datang untuk belajar, tapi untuk bertarung. Dan di Sidoarjo, mereka menunjukkan bahwa mereka siap terbang lebih tinggi.